Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, mana udah. Khairul maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wassalatu sunanuha qabla dukhuli syai'an. Wassalatu ta salat iku sunanuha utawi sunah salat qabla dukhuli dalam sadurunge mlebu fiha ing dalam salat iku syai'an kesunahan sebelum melakukan salat. Al-adzan suci ku adzan wa huwa tawi adzan lugatan ing dalam saluwat iku al-i'lami merwakan wa syar'an ing dalam cara syariat iku zikir maksusun kang den khususaken lil i'lami krana aweh pemahaman aweh loro itu boleh waktu sholat lawan bertemu waktu sholat makhluk batin kantin perbuatan. Yang pertama adalah adzan, masuk kesunahan sebelum sholat. Yang dimaksud dengan adzan secara bahasa adalah menunjukkan atau ya nuduhaken waktu sholat. Secara syariat adalah zikir tertentu dalam rangka untuk menunjukkan merohakan karo masyarakat bahwa sudah memasuki waktu sholat, memasuki sholat fardu. Itu dalam syariat i'lam atau woro-woro ini wis waktu sholat. Lah, bagaimana dengan keberadaan beduk atau kentongan? Nah, beduk atau kentongan itu adalah tradisi yang mana awalnya sama untuk woro-woro. Saat dulu belum ada speaker, belum ada pengeras suara, sehingga penanda sudah menunjukkan waktu masuk sholat itu ya pakai kentongan, pakai beduk, anak-anak beduk berumum wah berarti wis waktu sholat. Artinya tidak perlu diperdebatkan karena memang meskipun ulama NU sendiri juga ada perbedaan pendapat antara Mbah Hashim kalau Mas Kemamban terkait dengan kentongan. Jadi itu tradisi, yang namanya tradisi itu ya selagi tidak bertentangan dengan atau selagi tidak dilarang dalam Islam itu ya boleh-boleh saja. Toh maksud keberadaan kentongan itu baik, bukan kemudian membunyikan kentongan itu menyerupai kaum yang lain seperti kaum Nasrani kan menggunakan lonceng, yang lain juga kan. Nah ini bukan berarti itu, karena memang
asas kemanfaatan. Ayo. Pemenang zaman biyen nunjukke wong sing padha ning sawah wayah Jumatan biasanya kan ono banggen gitu. Setiap seperempat jam sekali Pengingat ya. dem ini kan donekke. Lampu masjid kono ono banggene ora. Ada. Ayo. Itu dikandung maksud untuk memberitahu woro-woro. Nah, sebenarnya kalau hari ini sudah tidak relevan karena ada alat lain yang lebih keras, jangkauannya lebih jauh, yaitu pengerasunan. Tarhiman ya. Nah, nek wong biyen mbok tarhiman kaya apa ya wong ora padha krungu tetep. Wong ora ono pengeras suara. Krungu yo sebelah musala masjid ra wis. Lah iya. Beda dengan kentongan atau beduk ditabuh, maka orang-orang akan dengar. Tetapi yang termasuk penanda sholat munggu syariat itu ya tetap azan. Sejarahnya memang saat seperti itu dulu sebelum disyariatkannya azan. Itu memang untuk ngundang wong sholat fardu itu membunyikan lonceng. Kemudian Rasulullah melarang atau kita punya cara sendiri, sehingga akhirnya lahirlah yang namanya azan. Al-fadhu ta'ikuraku lafati azan iku masna loro illa takbir amin takbir awaluhu ing dalem kawitane azan warbaunan kaping 4 wa illa tauhidah angin kalimat tauhid akhirahu ing dalem akhire azan bahwa hidun mongkos bisa bahwa baru la ilaha illallah terakhir itu satu. Walikomatulan ikomah wawa tawi ikomah wawa tawi lafal ikomah iku masdaru akoma masdari lafal akoma sunga-sungia mengkonuli dan arani di kelawan ikomah al-apa zikru dikir al-maksusu kang dan tertentuakan liana ukana satemene ikomah iku yukimu ngedegaken ila sholat di marang sholat. Nah, azan itu menunjukkan waktu sholat, ikomah menunjukkan akan sholat, akan segera dilaksanakan sholat. Wa in nama yusrona ang pesene dan syariatake dan lakokaken dan syariataken apa kulo saben-saben suci minal azan sang azan wal iqamah lan iqamah al maktubati krana salat fardu wa amma ghairuha napun utawi sakliyane maktubah fayunati mongko undang-undang lah krana wair apa sholat maktubah jamiatan lafal jamiah. Nah saliyane as-sholatu jamiah saliyane maktubah saliyane sholat fardu misalkan arep sholat istisqa
sholat. Itu sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah, sholat berjamaah. Wa sunanwa utawi kesunane pira-pira kesunane sholat ba'da dukhuli ing dalam sausin mlebu ing dalam sholat. Syai'ani iku mung perkara tasyahudul awal, rukun tasyahud awal wal qunut lan disubuh. Nah, yang dimaksud kesunahan di sini lah sunah ab'ad. Karena sunah sholat itu ada kalanya sunah ab'ad dan sunah hayat. Kalau sunah ab'ad itu sholat sunah ya, kesunahan sholat yang sangat dianjurkan, sehingga ketika ditinggalkan itu diharapkan untuk membaca untuk sujud sahwi. Ini apa? Tasyahud awal dan kunut subuh. Nah, meskipun ketika tidak dilakukan kemudian kita disuruh untuk sujud sahwi, tetapi harus kita pahami bahwa itu bukan rukun. Artinya itu adalah sunnah. Itu adalah sunnah. Jangan sampai kita punya keyakinan bahwa tasyahud awal adalah rukun, tasyahud awal adalah wajib. Jangan. Kalau seperti itu berarti kita mencampur. Nah, artinya mencampur ya berarti menganggap sesuatu yang sunnah pada yang fardu, itu hukumnya tidak boleh, menyebabkan sholat tidak sah. Ab'ad karo mu'akkad iki beda kok. Kalau ab'ad hayat itu kesunahan yang terdapat di sholat, dalam sholat. Kalau mu'akkad itu kesunahan meskipun berkaitan dengan sholat, tetapi bukan kesunahan yang terdapat dalam sholat. Contoh, sholat sunnah mu'akkad kan ada. Itu berarti kan hukum sholatnya bukan dari bagian rangkaian terperincinya rukun-rukun atau tindakan-tindakan, tapi secara utuh misalkan sholat rawatib muakkad itu kan yang sangat dianjurkan berarti sholat rawatibnya itu. Nah, sementara ab'ad itu bagian tindakan dalam sholat. Jarane mu'akkad kuwi sunah mu'akkad kuwi sing ora pernah ditinggal oleh Rasulullah. Iya, makanya sholat sunnah yang diutamakan, yang sangat dianjurkan, cara statusnya itu di bawah fardu. Jadi kedudukan kesunahan itu paling tinggi. Cara termasuk kayak orang wong siwakan itu kan termasuk sunnah muakkad. Andaikan tidak membebani umatku, maka saya akan mewajibkan siwak. Itu artinya apa? Bagi Rasulullah itu wajib, tapi bagi umatnya itu tidak. Tetapi sangat dianjurkan umatnya itu mengikuti, menjalankan itu. Namun demikian, kalaupun ditinggalkan ya tidak dosa. Ab'ad hayat yo ono ning jero salat. Neng jerone sholat. Nek mu'akkad ki ora mung salat tok. Muakkad itu di luar sholat, meskipun berkaitan dengan sholat. Itu ora sunah salat tok. Nah, ini termasuk siwakan. Artinya kedudukan kesunahan. Sunah kuwi ana sing biasa, ya ana sing luar biasa. Ada yang sekedar dianjurkan, ada yang sangat dianjurkan. Nah, yang dimaksud sangat dianjurkan itu adalah muakkad. Nah, itu kedudukan hukum secara umum, tetapi khusus yang sangat dianjurkan, yang terdapat di dalam sholat itu ya apa
Wal kunutu fi akhir witri. Ah, kok kami. Ai fi tidal rakaati saniyati tegese ing dalem tidal rakaat kang kapindho minhu saking subuh. Bahwa ta kunut luwatan ing dalam luwat iku adua uduna. Itu jadi kita yang kedua di salat subuh. Adapun pengertian kunut secara bahasa adalah doa. Wa syar'an yang dalam syariat iku zikrun, zikir maksusun kang den tembakan wa utawi zikir maksusun iku Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait ila akhirih. Wal kunutu fi akhir witir lan kunut ing dalam akhir witir. Fi nisfisani ing dalam separone kang kapindho min syahrul Ramadan saking bulan Ramadan. Kunut apa witir di tanggal 16 sampai Budo sampai tanggal terakhir. Nah, bulan-bulan liane Jenenge kunut nazilah. Dan bulan-bulan yang lain witirnya ndak usah dikasih kunut. Nah, witirnya tidak dikasih kunut. Mas bulan Ramadan saja hanya separuh akhir. Artinya mulai tanggal 16, tanggal 1 sampai tanggal 15 tidak pakai witir. Apa tidak pakai kunut? Nah. Bahwa ta witir iku kakunut subuh kaya witir kunut subuh. Al mutafat kang wis kesebut dhisik mau di mahal yang dalam panggonane kunut wala dilan kali kunut. Wala tuta'ayyan ulang ora den tentokaken apa kalimatul kunuti kalimah kunut asal kotu kang ini. Falau konatan mengelamun kunut sapa sira di ayatin kelawan ayat kaldo manu kang nyimpen apa ayat aduan ing donga. Nah, kunut itu meskipun tidak disyaratkan kunut sebagaimana 7 kalimat itu. Kalimat yang 7 ya, Allahumma hdina fiman hadait wa afini fiman afait dan seterusnya, tidak harus itu. Tapi boleh menggunakan kunut yang diambil dari ayat Al-Quran yang beredaksi doa. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah itu kan dalam ayat Al-Quran ada, atau Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin kan berdoa. Namun mau baik banget. Orang boro-boro rahmat. Wa qasata lan nejo sapa wong al-kunuta ing kunut. Asal monggo hasil apa sunnatul kunut di sunat. Boleh menggunakan ayat Al-Quran yang mengandung doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kita sudah. Wa hayatu utawi pira-pira sunah hayat. Ai salat ditegese salat. Wa rotalan ngarepaken sapa musannaf bi hayatiha kelawan hayatu salat. Main perkara walisa kok ngaron ora ono apa rukun rukun dia ing dalam salat wala ba'don lan dudu sunah abad yujbaru kang den tambelaken bisu sahih lawan sahih. Artinya sunah hayat ini ketika ditinggal atau tidak ada, tidak disisipir, tidak diberi sujud sahwi. Iku khamsata asyara khoslatan
iku khamsa asyarah khoslatin ana 15 tingkah. Pertama raf'ul yadaini ngangkat tangan inda takbiratul ihram nalikane takbiratul ihram. Bila hati mangkibaini tumeka marang pundak lorone wong. Jadi ketika takbiratul ihram mengangkat tangannya itu sunnah. Sunnahnya dan sunnah artinya tidak mengangkat tangan pun tidak apa-apa. Jadi yang namanya takbiratul ihram itu bukan mengangkat tangannya, tetapi bacaan Allahu Akbar. Memang kocok-kocok Allahu Akbar. Memang Allah Akbar. Berapa kok? Dan tidak harus diganti atau tidak dituntut untuk apa? Sahwi. Maka kadang saya heran ada orang yang mempersoalkan masalah takbir dengan takbir kaya piye kok gitu masing kaya piye masing kaya piye sing kaya parah cuman beda masalah takbir aja aku wis nuruti makmum enggak kira ya pemenang orang ngangkat tangan tambah orang lirik sama sekali tidak dipermasalahkan. Tidak dipermasalahkan. Justru yang ditekankan belajarlah untuk melafalkan Allahu Akbar. Tidak boleh mengucapkan takbir Allahu Akbar. Itu rasa Allahu Akbar. Ada kadang-kadang orang seperti itu. Atau oh aneh sing panjang ya Allahu Akbar lafallah aneh sing panjang Allah Akbar. Nah kuwi nek mung tajwid lame kan matobi iya kan ngadeg kan matobi itu mestinya kan hanya 2 ketukan atau 1 huruf. Kenapa kemudian panjang? Ya karena mengikuti ritme. Ora apa-apa. Maca Quran pun kan panjang lebarnya, panjang bacaan itu tergantung ritme. Nah, ritme dalam bacaan. Maka jangan dipersamakan ritmenya orang murotal dengan ritmenya orang qiraah. Wong qiraah karena lagu ritmenya kan panjang-panjang men. Ngono nganggo variasi ndelok kaya qiraahe Muammar kan. Lah ketika kita membaca cepat, ya berarti ritmenya diselaraskan. Ya, diselaraskan. Yang jelas harus ada perbedaan antara yang mat dan bukan mat. Coba kaya sport rotok Abras. kampus yang penting buantar Abras. kadang ya heran ya saya sendiri heran sajane aku mau Quran iki arep banter-banteran apa Kalapan karo sapa? ngono lho maksud Yasin yang bulan dulu Hah? Kubur Ngele boleh. aku kala-kala ya daripada tak waca para salah kabeh maca sak nyandake engko apan batire wa ilai turjaun tak loncat kebore wa ilai turjaun daripada aku maca tak banter para salah-salah Serba angel ini ya. ya asline ora serba angel kok maksudnya mau banyak kuku. nah Iya iya mau apa maning lebih nyong kok butuh. mending aku maca biasa bismillahirrahmanirrahim ya sih kan ada perbedaan nah Kayak rumit kok. aku santai bae batir wis rambut Kemarin wis tua ngompong.
Sing penting Oh, morning. ucapannya beda tadi nih. Sing penting morning. Enggak ditakoni atine sing penting. Nah, serempet mana? Delik kan. Karena apa? Yang nama membaca itu kan kiroah. Yang namanya kiroah itu harus keluar suara. Nek orang nganggo swara kuwi jenenge wong ngrentek. Grundel. Batin. Grundel. Yang rendeg kuwi sing krungu mung Gusti Allah tok. Malaikat ora krungu. Eh, Dadine ora nyatet. ora kecatet ta? Ora kecatet. Ora perlu sih mbok ngomong apa gitu. Wong baik ngomong-ngomong kae wong baik kok rendeg sih. Lah iya. Mulane kan bacaan salat kan paling ora kupingin dhewe krungu. Nek kupingin dhewe krungu malaikat krungu. Tapi wingi pembahasannya sing penting obah late kok. Kita krungu. Sing penting goyang. ya ora tetap Kudu ono suarane. kita itu bisa mendengarkan suaranya sendiri meskipun orang lain tidak mendengarkan. Wis aman maca apa Fatihah. Mesti mudumut. Tapi kan pendengaran kita kan tetap Iya, krungu. ya. Makanya ya tes sih lagi. Makanya disir jenenge sir ya. Sir itu ya. Ya gremeng. Macane gremeng. Beda antara orang membaca dengan orang krempet itu. Cara waktu suarane ya malaikat angel nyete. Apa nyatet apa? Biasanya Salat dungan poso lemes ora karuan ya. Maca pisengan. Ngomong jengkelat-jengkelit ini. Nanti nyate jenglat-jenglit ora. Iya. Ora maca ke jenglat-jenglit kuwi. Sama dengan